kita bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kau yang terhebat, Yesus kau terhebat, kau yang terhebat, Yesus kau terhebat. Sing oh. One more time. Karena Tuhan kebenaran yang hidup, yang berkuasa selamanya di dalamku. Karena Tuhan kebenaran yang hidup, yang berkuasa selamanya di dalamku. Kau terhebat, ku bersorak. Sekali lagi katakan kau terhebat. Kau terhebat, ku bersorak, tinggikan namamu. Suara-suara goyang lagi nama Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali dan mari sama-sama kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, jadikan aku Tuhan, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Kudus-Mu Tuhan, Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku Tuhan,
jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab dengan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab dengan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab dengan kasih-Mu, sebab dengan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab dengan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Sungguh sebuah kehormatan besar. Kami boleh datang membawa pujian dan penyembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah melawat setiap kami jemaat-jemaat Tuhan yang pada pagi hari ini datang membawa hati kami dengan ucapan syukur. Sebentar kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkata-katalah kepada setiap kami ya Tuhan. Urapi setiap kami Roh Kudus. Biar setiap kami diberikan hikmat pencerahan. Supaya kami boleh belajar kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Terima kasih. Biarlah Tuhan Engkau menguasai setiap panca indera rohani kami. Kuasai hati dan pikiran kami. Biar semua panca indera rohani kami semua tertuju hanya kepada nama Yesus. Terima kasih Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang mengasihi Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom semua jemaat IHK yang dikasihi Tuhan. Saya begitu bersuka cita karena di pagi hari ini saya punya kesempatan untuk menyapa setiap jemaat IHK yang ada di rumah. Terima kasih dan tidak terlambat untuk saya mengucapkan selamat tahun baru untuk semua jemaat IHK dimanapun saudara berada, saudara berjemaat. Baik di IHK Taman Palem, IHK Kota, IHK Bogor dan IHK Bandung. Saya percaya tahun yang baru ada mujizat, ada pertolongan Tuhan dan ada tangan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai setiap jemaat IHK. Yang percaya katakan amin. Yes. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk ke dalam sebuah tema. Pada kesempatan tahun 2021 ini, saya percaya tahun yang baru pasti semua jemaat, semua yang menonton tayangan ini pasti punya sebuah pengharapan yang baru. Setuju? Banyak orang mungkin punya pengharapan agar diberikan kesehatan yang baik. Kita tahu tahun 2020 kita banyak sekali mengalami yang namanya satu ketakutan yang luar biasa akan sebuah virus, sebuah pandemi yang terjadi di dunia hari-hari ini. Tentang virus COVID-19 saudara-saudara. Mungkin ada sebagian orang juga yang mempunyai harapan, memiliki harapan di tahun 2021 ini mereka bisa melangsungkan pernikahan ya. Karena memang ada beberapa yang diperbolehkan dengan mengikuti protokol kesehatan tertentu ya. Mereka juga ada yang punya pengharapan agar mereka yang sudah berumah tangga, agar rumah tangga mereka tetap senantiasa harmonis di tahun ini tentunya. Atau ada juga yang punya pengharapan untuk memiliki keluarga yang baik,
Ada beberapa pengharapan juga yang pengen masuk sekolah atau universitas yang baik ya saudara-saudara. Tahun 2021 saya percaya banyak juga mahasiswa ataupun siswa yang rindu pengen masuk ke universitas yang terbaik atau sekolah yang terbaik. Atau ada beberapa mungkin dari saudara yang ada di rumah yang punya kerinduan untuk punya usaha atau pekerjaan yang baru. Karena saudara baru saja mengalami kehilangan pekerjaan di tahun yang sebelumnya. Apapun itu saudara, saya percaya mengawali di tahun yang baru, di bulan pertama di tahun 2021, kadang kita suka punya banyak sekali pengharapan, kita suka banyak sekali menulis resolusi-resolusi baru. Namun satu hal yang saya sering temuin adalah kadang kita suka nggak tahu kita startnya dari mana, kita harus kerjakan apa, ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa memenuhi apa yang kita tulis atau resolusikan. Nah saya pikir Januari ini adalah topiknya sangat sekali tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara yang selama saudara mungkin utarakan dan bertanya-tanya di hati. Apa yang harus saya kerjakan di tahun yang baru ini? Nah saya ajak saudara untuk membuka kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya akan mengawali khotbah saya dengan membaca kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 5. Saya akan membawakan sebuah judul tentang inovasi dimulai dari spirit. Daniel 6 ayat 1 sampai 5, lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang pejabat tinggi itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberikan pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Ayat yang ketiga, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Garis bawahi saudara-saudara, ada roh yang luar biasa di ayat yang ketiga. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak dapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab Daniel setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan kepadanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapatkan suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati adalah orang-orang yang berbahagia membaca dan merenungkan firman dan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mendasari dengan sebuah definisi. Apa itu inovasi? Saudara mungkin bertanya, apa itu inovasi Pak? Inovasi adalah saya dapatkan di dalam sebuah terjemahan yang bagus. Inovasi adalah sebuah proses atau hasil pengembangan atau pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Saya ulangi sekali lagi, adalah sebuah proses pengembangan, pemanfaatan sebuah pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk apa? Untuk menciptakan sesuatu yang baru atau memperbaiki sebuah produk atau proses yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru yang memberikan nilai yang sangat signifikan. Jadi inovasi adalah mengembangkan, menggabungkan antara pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kita. Menciptakan sesuatu yang baru atau bisa juga mengembangkan produk yang lama atau jasa yang lama menjadi sebuah hal yang punya nilai yang baru, yang punya nilai signifikan. Jadi inovasi itu luar biasa saudara-saudara. Sesuatu yang biasa digabungkan menjadi sebuah produk atau sebuah layanan yang luar biasa. Saya contohkan dengan sederhana aja. Mungkin hari-hari ini di kalangan anak muda atau di kalangan kita melihat kemana-mana kita selalu menemukan kedai kopi saudara-saudara. Kopi tiam. Dulu anak-anak muda itu gak terlalu suka dengan kopi, termasuk saya. Saya bukan termasuk orang yang pencinta kopi. Tetapi hari-hari ini kedai kopi begitu banyak bertebaran di mal-mal saudara-saudara. Saudara akan menemukan kopi susu, namanya kopi susu gula aren. Saya tidak menyebutkan sebuah brand atau merek tertentu. Nanti endorse ya saudara-saudara. Tapi saudara menemukan
Banyak sekali orang sekarang hari-hari ini menjual kopi susu gula aren. Apa sih itu? Sebenarnya itu kan produk yang sudah lama. Zaman saya juga udah ada kopi susu. Kopi dicampur susu kental manis. Biasa aja. Tahun 90-an itu saya sudah temuin itu produk udah lama sekali. Tapi tahun 2020, 2019 kayaknya hype banget. Kopi susu ini dijual dengan kemasan yang menarik, ditawarkan dan begitu banyak anak muda yang menggandrungi kopi susu ini. Banyak sekali anak-anak muda membangun bisnis baru dengan mendirikan coffee shop, kopi tiam, warung kopi, saudara-saudara. Kopi biasa, susu biasa, tapi dengan inovasi. Banyak anak muda menemukan bahwa kopinya digabung dengan susu yang biasa, susu UHT, saudara-saudara, dan dicampurkan sedikit gula aren. Hasilnya sebuah produk inovasi baru dijual begitu luar biasa, digemari oleh anak-anak muda. Dan ternyata inovasi saya temukan bukan hanya kepada produk. Inovasi juga membuat seseorang yang tadinya kurang berharga, tadinya nilainya mungkin kecil atau nilainya biasa-biasa saja. Karena sebuah inovasi, seorang pribadi bisa menjadi berharga. Dan kita temukan dan saya temukan pribadi yang melakukan inovasi terhadap kehidupannya adalah seorang yang tercatat yang namanya Daniel. Saudara perlu menemukan bahwa latar belakang Daniel itu siapa sebelumnya. Saudara akan menemukan, saya akan merangkum saja dari Daniel pasal yang pertama. Saudara akan menemukan Daniel adalah orang yang hidup di zaman pembuangan. Zaman itu adalah zaman pembuangan, tepatnya pemerintahan bangsa Israel itu dibuang. Mereka diserahkan kepada pemerintahan-pemerintahan yang namanya pemerintahan Babilonia atau Babel. Orang Israel dibuang sebagai budak, sebagai tahanan, dipekerjakan di bawah pemerintahan Babel atau Babilonia pada saat itu. Dan pada saat itu pemerintahan Babilonia dipegang oleh seorang yang memiliki kuasa yang namanya Nebukadnezar, saudara-saudara. Dan Daniel ini adalah salah seorang dari sekian juta penduduk Israel, orang Yahudi yang dibuang, dijual, dipekerjakan sebagai budak. Awalnya seorang budak, saudara-saudara. Budak itu tidak punya hak apapun. Dia bahkan tidak punya hak menentukan apa yang dia bisa kerjakan. Selain apa yang tuannya suruhkan, itu yang dia kerjakan. Saudara bisa bayangkan, tidak ada nilai sama sekali. Namun, saudara bisa melihat Daniel hidup di bawah pemerintahan Babilonia, Nebukadnezar, Belzazar, kemudian berpindah tangan setelah Babel, kemudian ada pemerintahan Media dan Persia, yaitu Raja Darius. Yang kita barusan baca di ayat yang di pasal yang ke-6, itu ada pemerintahan Raja Media, ya pemerintahan Media Persia, di mana dipegang oleh Raja Darius yang usianya 62 tahun. Daniel pada saat itu awalnya adalah seorang budak tawanan yang dididik, dipekerjakan di istana raja dari orang terbuang. Tapi ending story-nya, saudara bisa menemukan Daniel menjadi orang yang terpandang, bahkan orang yang dicatat menjadi orang kesayangan raja. Orang yang dekat statusnya dengan raja. Wow. Dari seorang budak yang nilainya 0, tidak ada nilai sama sekali, menjadi seorang yang terpandang, seorang yang terkemuka, seorang yang mulia, hidupnya disayang dan dekat oleh raja. Bukan hanya dekat seorang raja, saudara-saudara. Pemerintahan Raja Nebukadnezar, Belzazar, dan kemudian Raja Darius. 3 raja ini mengakui bahwa Daniel tuh memiliki roh yang luar biasa. Apa rahasianya dari Daniel? Sehingga dia begitu bisa berinovasi. Dia tidak stagnan hidupnya. Dia mencapai kemaksimalan. Hidupnya dimuliakan. Saya temukan saudara-saudara. Daniel itu memiliki yang namanya roh yang luar biasa. The excellence of spirit. Maka saya mau katakan bahwa mungkin saudara hari ini adalah orang yang biasa saja. Sama seperti Daniel. Kita memang mungkin orang biasa. Tapi kita harus ngerti dan sadar bahwa saudara memiliki roh kudus yang sama. Roh yang membawa saudara menjadi orang yang excellent. Amin.
Nah mari kita belajar saudara-saudara, bagaimana kita bisa memaksimalkan kehidupan kita. Bagaimana di tahun 2021 ini kita bisa mencapai apa yang dijanjikan Tuhan. Kita bisa mencapai semua kesuksesan atau keberhasilan. Menjadi pribadi yang maksimal. Mari kita belajar saudara-saudara dari Daniel. Ya, saudara lihat di dalam kitab Daniel ini. Saya akan ajak saudara, setidaknya ada 3 poin yang kita akan belajar pada pagi hari ini. Bagaimana kita bisa belajar berinovasi akan hidup kita, dimulai dari spirit. Yang pertama, mari saudara lihat kembali di dalam Daniel 6 ayat 2-3. Saya akan baca dengan cepat. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil raja yang jumlahnya 120 orang itu harus memberi pertanggungjawaban. Supaya raja jangan dirugikan. Poin yang pertama, apa menjadi teladan daripada Daniel? Sehingga dia bisa berinovasi. Yang pertama adalah jadilah pribadi yang dapat dipercaya. Sama-sama katakan dapat dipercaya. 1, 2, 3. Dapat dipercaya. Saudara bisa melihat bahwa di penjelasan ayat yang kedua ada 120 orang wakil raja yang diangkat oleh Raja Darius. Dan ada 3 orang pejabat tinggi yang membawai 120 orang ini. Saya boleh katakan ini setara dengan Perdana Menteri saudara-saudara. Dan 3 orang ini salah satunya ada Daniel, dikatakan mereka bertanggung jawab supaya raja jangan dirugikan. Ada kata bertanggung jawab. Apa sih itu tanggung jawab? Tanggung jawab itu artinya saudara-saudara menyelesaikan pekerjaan yang diberikan ya dengan baik dan tuntas. Selesai. Kalau baik tapi nggak tuntas berarti saudara belum bertanggung jawab secara penuh. Bertanggung jawab artinya menyelesaikan pekerjaan yang diberikan dengan baik dan tuntas. Daniel adalah seorang yang dikenal oleh raja dan juga oleh seluruh orang istana sebagai seorang yang bertanggung jawab. Tahu dari mana Pak? Ada di ayat yang ketiga. Karena Daniel mempunyai roh yang luar biasa, raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ini ada sebuah penilaian dari seorang raja sendiri. Nggak mungkin saudara seorang raja mau mengangkat seorang yang biasa saja untuk mengatur seluruh kerajaannya. Nggak mungkin orang biasa. Pasti orang ini spesial, orang ini pasti istimewa. Daniel adalah orang yang dikenal menyelesaikan tanggung jawab yang dikerjakannya saudara-saudara. Tanggung jawab apa yang dikerjakannya? Dia mengawasi 120 orang di bawahnya supaya kerajaannya tidak dirugikan. Dan saya melihat bahwa tanggung jawab menghasilkan atau melahirkan sebuah kepercayaan. Sama-sama katakan melahirkan kepercayaan. Saudara bisa menyelesaikan sebuah tanggung jawab, saudara pasti akan hasilkan yang namanya kepercayaan dari atasan saudara. Saudara mengerjakan tanggung jawab hal kecil, saudara mendapatkan kepercayaan kecil. Terus saudara kerjakan, saudara bisa diberikan tanggung jawab yang besar, saudara bisa selesaikan itu dengan baik, saudara akan mendapatkan kepercayaan yang lebih banyak, saudara-saudara. Jadi korelasinya adalah tanggung jawab menghasilkan kepercayaan. Di Daniel ayat yang ketiga disebutkan bahwa Daniel punya roh yang luar biasa. Dia bukan hanya punya spirit yang luar biasa, tetapi dia mampu melakukan tanggung jawab pekerjaannya dengan yang baik. Bahkan dikatakan dengan excellent performance. Apa itu excellent? Excellent itu bukan dengan biasa, saudara-saudara. Excellent itu artinya memberikan yang terbaik, melebihi yang diharapkan. Kalau saya mau katakan, kalau mungkin nilai 1 sampai 10, ya dulu di rapot. 6 itu cukup saudara-saudara. 7 itu baik berarti. Excellent artinya bisa saudara lebih daripada itu. Saudara bisa mendapatkan 9 atau 10. Itu excellent. Amin. Apa yang dikerjakan oleh Daniel, dia mampu melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Pekerjaannya dengan baik. Saya menantang untuk setiap saudara, setiap jemaat yang dikasihi Tuhan. Mengawali tahun 2021, ayo kita awali dengan spirit of excellence. Mari kita lakukan pekerjaan kita, lakukan bisnis kita, lakukan pelayanan kita, lakukan segala tanggung jawab saudara di tengah-tengah keluarga dengan excellent. Mari kita sama-sama meneladani apa yang dikerjakan oleh Daniel. Sebab apa saudara-saudara? Kalau saudara mengerjakan tanggung jawab, saudara bisa mendapatkan kepercayaan. Saudara dapat dipercaya. Dapat dipercaya itu
Apa sih untungnya dapat dipercaya? Mari saya ajak saudara-saudara membaca Amsal 28 ayat 20. Menutup poin yang pertama, saudara akan mendapatkan berkat ini. Amsal 28 ayat 20 berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Sama-sama katakan banyak berkat. Mendapatkan banyak berkat. Tapi orang-orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Kita lihat yang bagian pertama aja. Ayat 20 bagian A. Orang yang dapat dipercaya mendapatkan sedikit berkat. Bukan banyak berkat, saudara-saudara. Jadi saya mau berkata, kenapa Daniel ini hidupnya begitu diberkati? Karena dia menjadi pribadi yang dapat dipercaya, saudara-saudara. Bagaimana caranya saudara bisa menjadi pribadi yang dapat dipercaya? Ayo sama-sama lakukan tanggung jawabmu dengan excellent. Amin. Poin yang kedua, mari kita lihat ayat yang keempat. Daniel pasal 6 ayat yang keempat. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak dapat alasan apapun atau satu kesalahan pun. Sebab ia setia, ada kata ia setia. Poin yang kedua saya mau bagikan saudara-saudara. Yang pertama tadi, dapat dipercaya. Jadilah pribadi yang dapat dipercaya. Mengawali tahun 2021 ini. Yang kedua saudara, jadilah pribadi yang setia. Sama-sama katakan setia. Saudara, banyak sekali pada saat itu orang-orang yang di sekeliling Daniel menjadi iri karena posisi yang ditawarkan oleh raja kepada Daniel. Orang banyak sekali pengen mencari-cari kesalahan Daniel. Saudara bisa melihat di ayat yang kelima. Tapi mereka tidak dapat kesalahan apapun dari Daniel. Saudara bisa melihat luar biasanya. Pribadi Daniel, bukan hanya dia dapat dipercaya dan menyelesaikan tanggung jawabnya. Dia juga adalah pribadi yang setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan setia hari-hari ini. Kesetiaan adalah barang yang mahal. Amin. Orang yang murahan tidak bisa melakukan kesetiaan. Banyak orang mengatakan, setia itu kuno pak. Saya mau katakan setia itu mahal. Karena itu orang yang bisa setia adalah orang-orang yang mahal. Amin. Jadilah pribadi-pribadi yang mahal di tahun 2021 ini. Saya mau katakan, Amsal 20 ayat 6, firman Tuhan berkata, banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Tanda tanya saudara-saudara. Tuhan sendiri berkata banyak sekali orang yang zaman dulu menyebut mereka baik. Banyak orang baik hati saudara-saudara. Tapi orang yang setia nanti dulu. Orang setia itu langka. Ayo tengok kanan kiri. Katakan jadilah pribadi yang setia. Amin. Amin. Haleluya. Setia itu saya mau artikan dengan orang yang setia adalah orang yang berpegang teguh pada janji atau pendirian. Orang yang selalu tetap patuh dan taat. Walaupun orang-orang tidak mengawasi dia. Dia tetap berpegang teguh. Dia tetap memegang janji atau pendiriannya. Dia tidak digoyahkan kanan ke kiri. Dan saya mau katakan saudara-saudara. Zaman itu bangsa Media itu menyembah berhala. Pada zamannya. Tapi Daniel 3 kali sehari berlutut, berdoa menyembah Tuhan. Dia adalah pribadi yang setia kepada Tuhan. Dia fokus sama Tuhannya. Saya mau katakan saudara-saudara. Orang yang setia pasti mendapatkan upah. Orang yang setia bukan hanya dipercayakan sesuatu yang lebih besar. Tapi ada satu hal yang luar biasa. Berkat daripada kesetiaan. Berkat daripada orang yang setia. Mari baca Mazmur 31 ayat 24. Mazmur 31 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Lebih keras. Tuhan, 1, 2, 3. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Sampai di situ saudara-saudara. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Ada berkat kesetiaan saudara-saudara. Orang-orang yang setia. Tuhan atau tangan Tuhan menjaga saudara. Amin. Oleh karena itu saya mau mengajak, yuk tahun 2021. Mari kita mengawali yang menjadi yang pertama. Jadilah pribadi yang dapat dipercaya dengan melakukan tanggung jawabmu dengan excellent. Yang kedua, jadilah pribadi-pribadi yang setia. Ayo kita sama-sama setia beribadah sama Tuhan. Ayo sama-sama kita setia sama komunitas atau gereja kita. Ayo kita sama-sama setia sama pasangan hidup kita. Ayo kita sama-sama setia di dalam pekerjaan usaha kita. Sama-sama setia dalam hal keuangan kita. Ayo kita jujur.
Ya, jangan lagi namanya nyerong kiri, nyerong kanan. Jadilah pribadi yang setia. Saya percaya berkat kasih setia Tuhan akan menjaga saudara dimanapun saudara melangkah. Sepanjang tahun 2021 ini, tangan kuat Tuhan akan menjaga dan melindungi kita sepanjang perjalanan kita. Yang percaya katakan amin. Yang katakan amin, katakan berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Poin yang terakhir saudara-saudara, saya tutup di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-10. Poin yang ketiga, apa yang harus kita persiapkan? Bagaimana caranya kita menginovasi diri kita? Daniel 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari Daniel berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Poin yang pertama, jadilah pribadi yang dapat dipercaya. Poin kedua, jadilah pribadi yang setia. Poin yang ketiga, menutup ini. Jadilah pribadi yang mengandalkan Tuhan. Sama-sama katakan mengandalkan Tuhan. Saat saudara lihat bahwa Daniel ini dicari-cari kesalahannya. Gak ketemu. Daniel ini bisa melakukan segala tanggung jawabnya dengan excellent. Dia orang yang setia sama raja. Karena orang-orang di sekelilingnya tidak menemukan apapun. Kecuali ada satu hal. Mereka temukan Daniel begitu setia sama Tuhan. 3 kali sehari dicatat di dalam Alkitab. Sehingga mereka semua yang di sekeliling Daniel, lawan-lawannya, berkonspirasi, bekerja sama menjatuhkan Daniel. Dengan cara apa? Dengan cara mereka membuat sebuah peraturan undang-undang. Bahwa ada satu waktu 30 hari orang tidak boleh menyampaikan permohonan atau doa apapun kepada Allah mereka. Dan Daniel pada saat itu ketika mendengar hal itu, ketika mereka lawan-lawannya berkonspirasi dengan mengelabui raja, membuat sebuah perintah yang bisa menjatuhkan Daniel. Saya mau tanya sama saudara-saudara, Daniel waktu itu punya kesempatan gak mencari raja? Saya pikir dia punya. Dia kesayangan raja. Bukankah hasil kerja yang excellent bisa mengantarkan dia sampai ke dalam posisi dia mau diangkat menjadi pejabat tinggi untuk memerintah satu kerajaan. Saudara pikir dia bisa nggak? Bisa sekali. Ada kesempatan membela diri, ada kesempatan bertemu raja, ada kesempatan untuk mengadu cari pembelaan raja. Tapi Daniel tidak dicatat melakukan sebuah hal yang namanya pembelaan dari Tuhan. Justru Daniel memberi teladan kepada saudara dan saya. Mengawali tahun 2021 ini. Ayo kita jadi pribadi seperti Daniel. Dia tidak mencari Raja Darius. Tetapi dia mengadukan segala permasalahannya kepada Raja di atas segala Raja. Yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini ada sebuah bukti. Dia mengandalkan Tuhan. Apa itu artinya mengandalkan Tuhan? Mengandalkan itu artinya menaruh kepercayaan kepada seseorang atau sesuatu yang diyakini memiliki kesanggupan, kekuatan dan kemampuan. Daniel tidak mencari kekuatan itu kepada Raja Darius. Dia tidak mencari kekuatan manusia. Walaupun dia punya kesempatan itu, saudara-saudara. Dia punya kesempatan, dia punya sebuah peluang untuk membela dirinya. Tapi dia tidak lakukan itu. Justru dia bawa semuanya. Dia adukan kepada Tuhan. Seperti yang biasa dikerjakan. Dia mengadu kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia tetap memuji Tuhan. Meskipun keadaannya tidak menguntungkan. Meskipun keadaan di luar sana begitu menakutkan. Ada resiko. Siapapun orang yang ditemui melakukan pelanggaran akan perintah. Masuk ke dalam gua singa. Hukumannya adalah maut, saudara-saudara. Tapi ayo. Jangan biarkan ketakutan di tahun 2021 ini menghantuimu. Mari kita sama-sama seperti pribadi Daniel. Mari kita menghampiri dan mengandalkan Tuhan. Apa yang kau andalkan mulai awal tahun ini? Apakah engkau selalu mengandalkan koneksimu? Apakah engkau selalu mengandalkan kepintaranmu? Apakah engkau mengandalkan jabatanmu atau kuasamu, keterampilanmu kah, pengalamanmu kah? Saya mau katakan, ayo sama-sama 2021 ini kita sama-sama berseru kepada Tuhan. Kita sama-sama mengandalkan Tuhan. Karena saya percaya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Kita adalah orang yang biasa seperti Daniel, tapi kita bisa memulai dengan spirit of excellence. Sehingga inovasi-inovasi yang baru terjadi dan lahir dari pribadi seorang Daniel. Dan ciri-cirinya kita sudah pelajarin. Dia menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Dia pribadi yang setia. Dia pribadi yang mengandalkan Tuhan. Saya tidak tahu apapun masalah saudara hari-hari ini. Tapi saya percaya kalau saudara semua mengawalinya dengan roh, dengan tuntunan Tuhan. Dengan hari ini saudara mendengar firman Tuhan. Saudara membuka hatimu. Saudara minta Roh Kudus pimpin aku memasuki tahun 2021 ini. Mari arahkan jalanku. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya percaya saudara akan mengalami yang namanya inovasi di dalam kehidupanmu. Bukan hanya hidupanmu yang diperbarui, tetapi keadaan sekelilingmu, orang-orang yang berada di dekatmu merasa begitu diberkati dengan kehadiranmu. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita menghampiri Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mau menjadi pribadi yang terus berinovasi. Dimulai dengan spirit kami. Dan kami mau menjadi pribadi-pribadi seperti Daniel. Kami mau menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Dengan jalan kami melakukan tanggung jawab kami sebagai pelayan Tuhan, sebagai seorang bisnismen, seorang karyawan, seorang siswa, seorang mahasiswa. Dimanapun kami ditempatkan, kami mau melakukan tanggung jawab kami dengan baik. Yang kedua, jadilah pribadi yang setia. Jangan mudah tergoyang ke kanan dan ke kiri. Mari kita tetap fokuskan kehidupan kita dengan hal-hal yang kekal. Mari kita menjadi pribadi yang tetap setia beribadah kepada Tuhan. Setia kepada komunitas. Setia kepada pelayanan yang Tuhan berikan kepadamu. Setia kepada segala usaha yang Tuhan telah percayakan di dalam kehidupanmu. Setia mengelola keluargamu. Setia bersama dengan pasangan hidupmu. Maka saya percaya ada penjagaan tangan Tuhan yang akan menjagai engkau sepanjang tahun 2021 ini. Dan yang ketiga, mari kita jangan mengandalkan apapun yang kita miliki di 2021 ini. Kita sudah melihat 2020, begitu banyak orang yang jatuh, banyak orang yang kolaps, banyak bisnis yang rubuh. Karena mereka berpikir mereka punya kekuatan finansial. Namun sebuah virus yang kecil mampu meluluh lantakan segala sesuatu yang mereka kerjakan dan mereka rancangkan. Itu membuktikan tidak ada satu apapun yang kekal di tengah dunia ini. Mari kita menghampiri Tuhan. Mari kita menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai bicara. Tetapi biarlah kebenaran firman-Mu terus senantiasa berbicara di dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi pribadi yang terus berinovasi di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pujian di pagi hari ini. Kami percaya kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus. Kehadiran Tuhan di pagi hari ini memberikan kami satu kekuatan, memberikan satu hikmat marifat. Karena kami percaya setiap benih firman Tuhan yang selesai ditaburkan di pagi hari ini, kami percaya benih itu akan bergerak. Benih itu akan jatuh di tanah hati yang subur. Dan kami akan melihat
ketika kami setia, ketika kami tetap setia, kami tetap mengandalkan Tuhan di tahun yang baru ini. Kami percaya kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, urapan Tuhan, berkat dan mujizat mengiringi setiap langkah kaki kami. Setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini menyaksikan live streaming ini, kami percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa di tahun yang baru ini. Biarlah firman Tuhan menjadi satu rema, menjadi satu kekuatan untuk kami tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan Tuhan memberkati hambanya Pastor Fendi Samsudin. Kasih anugerah Tuhan melimpah-limpah di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan keluarga besarnya. Dan kami pun boleh berdoa untuk Pak Gembala Pak Paulus Eko Dianto. Kami percaya visi yang Tuhan taruh, inovasi yang baru, kami akan mengalami satu percepatan, kami akan mengalami satu inovasi, kami akan mengalami spirit bersama dengan Tuhan Yesus Kristus memasuki tahun 2021 dengan penuh inovasi, dengan penuh hikmat yang daripada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami melangkah dari awal tahun hingga pada akhir tahun. Kami boleh mengalami perubahan yang dahsyat, sehingga hidup kami menjadi hidup yang kudus, menjadi hidup yang diberkati Tuhan. Dan Tuhan memberkati Pak Gembala kami di dalam segala hal yang dikerjakannya, baik untuk gereja, baik di dalam keluarganya. Tuhan memberkatinya, Tuhan memberkati dengan kesehatan, Tuhan memberkati dengan mujizat, apapun juga Tuhan, kami percaya Tuhan memberkatinya. Dan kami pun boleh berdoa untuk gereja satelit IHK Bandung, Bogor dan Jakarta Kota. Kami percaya berkat yang sama ketika kami mengandalkan Tuhan, berkat di dalam kesetiaan, berkat di dalam mujizat, kami akan mengalami semuanya itu di awal tahun 2021. Kami memasukinya dengan mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Tuhan meteraikan setiap permohonan doa kami di pagi hari ini. Biarlah semua inovasi terjadi di dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan di pagi hari ini. Kami percaya sebelum kami akhiri, kami akan mengangkat tangan kanan lebih tinggi dari atas kepala kami, dan kami akan memperkatakan kata-kata iman. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya setiap perkataan iman yang pagi hari ini di awal tahun baru ini di 2021 yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya semua yang baik, semua yang kami perkatakan di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus yang akan memeteraikannya menjadi satu rema, menjadi satu bagian, menjadi satu kehidupan di dalam setiap langkah kaki kami memasuki tahun ini, berjalan bersama dengan Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, dan terlebih lagi kami percaya kemuliaan Tuhan dicurahkan atas setiap pribadi kami, atas setiap pribadi anak-anak Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, daripada hambanya. Haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sekali lagi angkat kedua tangan kita. Mari tengadahkan wajahmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sesungguhnya diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan, dan berkat Tuhanlah yang menjadikan kita semua kaya, dan susah payahmu tidak menambahinya. Kekasih-kekasih Tuhan, jemaat gereja IHK dimanapun engkau berada, mari kita terima berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, penyertaan serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai, membimbing, menuntun, bahkan mengangkat kita semua jadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau ditetapkan Tuhan untuk terus naik dan tidak akan turun. Apa saja yang engkau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan Yesus buat engkau berhasil dan beruntung. Terima semua berkat yang terbaik, anugerah yang sempurna yang diturunkan dari Bapa segala terang yaitu Yesus Kristus Tuhan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat yang diberkati sama-sama kita katakan
Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam IHK. God bless.